rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Sudah 11 tahun mereka menikah, dikaruniai seorang anak, dan ternyata suaminya begitu saja pergi menghilang, gak ada kabar sama sekali. Sudah hampir 7 bulan ini suaminya itu tidak menafkahin, tidak telepon, tidak SMS, dan juga tidak pernah pulang ke rumah. Nah, kemana ini suaminya? Ada apa dengan suaminya? Padahal menurut klien kita yang namanya Ibu Mina ini, dia tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Dia tidak ribut sama suaminya. Dan dia tidak pernah menemukan suaminya selingkuh. Ya, Ibu Mina, ini akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Tadinya saya berharap sih bisa ngobrolnya siang. Iya. Siangnya kita masih punya kesempatan banyak waktu untuk langsung melakukan pencarian. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Mbak. Saya minta maaf juga. Tadi Anissa nggak mau ditinggal sama saya. Iya, dia tetap nyariin bapaknya. Makanya saya rayu, nanti ibu pulang, ibu bawa bapak. Itu janji saya sama dia. Bayangkan 11 tahun sudah berumah tangga, harusnya sudah saling memahami ya. Ibu Mina ini malah bingung, ada apa dengan suaminya? Ibu Mina ini malah bingung, kenapa suaminya seperti ini? Saya paling nggak tahan, Mas. Kalau dengar Anissa panggil-panggil bapaknya terus, nggak tahan saya. Awalnya sih gini, Mas. Saya ini rumah tangga sudah hampir 11 tahun. Ya, rumah tangga kami baik-baik aja ya, Mas ya. Dan alhamdulillah kita punya anak satu namanya Anissa. Sekarang sih umurnya udah 10 tahun. Tapi nggak tahu, belakangan ini udah hampir 5 bulan. Mas Bani tuh udah nggak ada kabar sama sekali. Sebelum itu sih dia bilang sering ditugasin keluar kota sama bosnya. Kebetulan kan dia juga supir box ya di perusahaan kargo gitu. Ya saya sih percaya aja sama Mas Bani karena saya pikir memang dia mencari uang buat saya, buat Anissa. Tapi nggak tahu deh, Mas. Apalagi Anissa itu kadang-kadang kalau hari Minggu sering diajak jalan sama bapaknya. Makanya mungkin Anissa juga kangen itu, Mas. Ibu Mina sudah berusaha nyari ke keluarga dari suaminya, tapi ternyata keluarga suaminya sendiri nggak tahu di mana Pak Bani ini. Sampai Ibu Mina ini titip pesan sama keluarga suaminya, kalau suaminya ini menghubungin keluarganya, kalau suaminya ini datang ke tempat keluarganya, tolong kabarin istrinya, tolong telepon istrinya, supaya Ibu Mina ini bisa ketemu sama suaminya dan tanya ada masalah apa. Keluarganya bilang apa waktu itu? Dia bilang kalau Mas Bani nggak pernah datang ke situ. Kabarin juga. Dan mereka juga kaget. Kok bisa Mas Bani nggak ada kabar? Justru mereka itu taunya dari saya. Jadi Mas Bani juga nggak kabarin ke keluarganya? Sama sekali enggak. Ke orang tuanya juga? Enggak. Biasanya kan kalau Mas Bani tugas keluar kota itu kan hampir tiap hari dia telepon. Apalagi kadang-kadang dia juga sering kangen kan sama Anissa gitu. Tapi ini ya udah 5 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Itu pun sebelum 5 bulan terakhir itu dia telepon paling seminggu sekali. Cuma saya sih nggak curiga apa-apa sih, Mas. Masih berpikir cuma Mas Bani itu kerja keras cari uang buat saya sama Anissa. Nggak ada pikiran macam-macam, Mas. Dan waktu Ibu Mina datang ke tempat kerjanya, pihak kantor sendiri bilang dengan sangat mengejutkan bahwa
Dan pihak kantornya bilang apa tadi? Katanya pokoknya Mas Bani udah berhenti aja, udah berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, sekitar setahun yang lalu. Dan saya juga cari tahu dari teman dekatnya. Dia teman kerja. Iya, kebetulan dia juga berdua tuh hobi olahraga, hobi main futsal. Petunjuk pertama menurut Ibu Mina. Ibu Mina ini pernah dikasih tahu sama suaminya, yaitu Pak Bani, kalau Pak Bani ini hobinya adalah main futsal. Nah terakhir Pak Bani ngirimkan foto, ya dia lagi main futsal sama temennya yang namanya Bapak Agung. Ini suami Ini? saya. Ya baju putih ya. Oh ini Iya, baju putih. mirip sama dia nih. Sedih Mas saya kalau ingat Anissa. Kadang-kadang Anissa itu setiap hari Minggu dibawa muter-muter jalan-jalan kemana, ke taman, ke mall, naik motor. Tapi sekarang semenjak Mas Bani nggak pulang-pulang, Anissa ingat terus sama bapaknya. Gak ada, ini usah Ibu. Ini kan Ibu pengen benar-benar mencari suami Ibu. Ya, kita sekarang coba cari tempat futsal di Iya. Jakarta Selatan. Ibu ingat nama futsalnya? Ibu pernah ke sana? Kalau nggak salah namanya, oh saya pernah Oh, pernah ke sana. pernah Oh, sekali, pernah. pernah. Namanya Viva Futsal. FIFA futsal. Iya, daerah Jakarta Selatan. Langkah pertama adalah menuju ke tempat futsal. Mas, numpang nanya Mas. Oh iya. Kenal yang namanya Pak Bani nggak atau Pak Agung? Pak Agung. Iya. Ini banyak yang namanya Agung. Oh iya, Ibu tunjukin fotonya bisa nggak? Agung. Iya, dia suka main di sini. Pak Bani sama Pak Agung ini. Nah, kita ada fotonya nih. Kita datengin Pak Agung, dia bingung. Dia nanya, ada apa ini Mas? Kok pakai kamera? Ini liputan atau apa Mas? Nah kita jelasin di situ. Enggak, santai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Jadi gini Mas, ini kita cuman pengen nanya aja sih. Ya, cuman pertanyaan kita ini penting banget buat kita. Jadi gini Mas, kita itu pengen mencari seorang suami namanya Pak Bani. Ya ini istrinya. Iya. Ya, istrinya Pak Bani. Yang udah hampir 7 bulan ya Bu ya? Iya, sekitar 7 segitu. bulan lah nggak ketemu sama Pak Bani. Kalau Pak Agung ini satu profesi maksudnya? Teman satu profesi atau supir juga atau? Supir, kalau saya manajer operasional. Oh, Bapak manajernya. Pak Agung ini emang satu kantor sama Pak Bani. Tapi Pak Agung ini adalah atasannya Pak Bani. Dia adalah manajer di perusahaan itu dan bukan driver. Mungkin Bapak ini tahu di mana keberadaannya Pak Bani, Pak. Iya, karena suami istrinya ini udah nyariin ke kantor ya. Iya. Nah, ke kantor Bapak berarti istrinya? Sering ngakuin sih sering keluar kota, katanya ntar tugas keluar kota, tugas ke Cirebon lah, kemana lah. Ya saya sih percaya aja sama suami saya. Tapi udah berapa bulan nggak pernah pulang. Oh ya, jadi seperti ini kalau untuk supir itu saya tidak pernah menugaskan keluar kota. Itu hanya di lokalan saja. Terus dia kemana dong Pak? Saya tidak tahu. Ini nggak pernah keluar kota? Iya, Ngakuin tidak ada segitu, tugas Mas. keluar kota. Ngakuinnya sama saya sering keluar kota, nanti ditugasin sama bosnya keluar kota. Jadi emang sampai sekarang pun tidak ada yang keluar kota untuk supir, dan Pak Bani ini sudah tidak bekerja 1 tahun yang lalu. Sehingga Pak Bani ada utang. Utang apa Pak? Dulu dia minjem 3 juta. Sama siapa? Sama saya. Ternyata Pak Bani itu pinjam uangnya Pak Agung. Apa yang terjadi dengan Pak Bani ini? Kenapa dia pinjam uang? Apalagi Pak Agung ini bilang, Pak Bani pinjam uang dia 3 juta katanya untuk berobat anaknya. Operasi, nggak pernah anak saya dioperasi Pak. Dan uangnya tidak dikembalikan sampai sekarang.
Waktu ditanya mana uangnya waktu diminta sama Pak Agung kapan uangnya mau dikembalikan, dia malah nyuruh temennya untuk bilang sama Pak Agung, mohon maaf tidak bisa balikin uangnya sekarang karena lagi banyak kebutuhan, jadi mungkin nanti bulan depan bolak-balik molor.